Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatil imani wal islam. Amma ba'du. Yang saya banggakan siswa siswi kelas 7 yang mudah-mudahan pada pertemuan ketiga kali ini kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta sehat walafiat, sehingga dalam pembelajaran ini dalam proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan kita maklum bersama dalam pertemuan ketiga ini kita lagi-lagi kita laksanakan secara online, tapi ini adalah salah satu bentuk jihad kita untuk melawan putusnya mata rantai COVID-19, Mudah-mudahan virus ini cepat berlalu dan kita dapat kembali belajar mengajar secara tatap muka. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan ketiga kali ini kita bahas tentang hadas, Apa itu hadas? Hadas itu secara bahasa artinya peristiwa atau kotoran, Jadi hadas secara bahasa adalah peristiwa atau kotoran. Nah, sedangkan secara istilah, hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia terhalang, atau tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah-ibadah lainnya yang diharuskan dalam keadaan suci. Jelas? Jadi hadas secara istilah adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang, tidak suci seorang dikarenakan kotor, sehingga harus melakukan bersuci terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya hadas itu terbagi menjadi dua, Hadas itu terbagi menjadi dua. Apa yang pertama? Yang pertama adalah hadas kecil. Nah, kalau sudah hadas kecil, berarti yang kedua adalah hadas besar. Nah, kita bahas sekarang hadas kecil terlebih dahulu. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang disebabkan karena satu, yang pertama nih, keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul atau dubur, istilahnya kemaluan atau pantat. Nah, ini mohon maaf agak jorok sedikit karena memang fikih itu seperti itu, Keluarnya sesuatu dari dua lubang. Dengan cara apa? Misalnya buang air kecil, dari kemaluan. Dari pantat buang air besar atau buang gas lah, kentut gitu. Nah, itu sebabnya, sebab seseorang hadas kecil. Yang kedua, sebab berhadas kecil itu adalah hilang akal karena mabuk atau gila, Nah, seseorang itu berhadas kecil karena hilang akal, disebabkan karena mabuk atau gila. Nah, contohnya mabuk itu bukan mabuk dalam perjalanan, tapi mabuk yang disengaja seperti minum minuman keras. Seperti minum apa? Topi miring, mensen, anggur. Pokoknya sesuatu yang menyebabkan seseorang itu hilang ingatan,
ya. Nah, itu dia sedang berhadas kecil, maka dalam keadaan mabuk maka tidak boleh dia melaksanakan sholat. Terus yang ketiga, seseorang berhadas kecil dikarenakan bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahramnya. Ya, misalnya kamu sedang berwudu, ya, kamu nih perempuan lah, si A nih perempuan sedang berwudu, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Nah, ketika dia masuk ke dalam masjid berpapasan dengan si B, yang si B itu adalah laki-laki yang bukan mahramnya, bukan saudaranya. Nah, ketika dia berpapasan dan bersentuhan kulitnya, maka wudunya batal. Kenapa? Karena dia berhadas kecil. Nah, hadas kecil disebabkan karena tadi yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahramnya. Paham? Nah, yang keempat apa? Yang keempat sebabnya adalah menyentuh kubul atau dubur. Ya. Sebab seseorang hadas kecil yang keempat itu adalah menyentuh kubul atau dubur. Salah satu contohnya kamu begini, ya. Si A disuruh menggendong ibunya. Misalnya ibunya mau ke kamar mandi atau kemana gitu, ya. Nah, kamu si A ini sudah dalam keadaan berwudu. Maka ketika dia menggendong bayi adiknya itu, kemudian tanpa sengaja dia menyentuh kubul dan duburnya, menyentuh kemaluan atau pantatnya, maka dia berhadas kecil. Ketika dia mau melaksanakan sholat walaupun sudah wudhu, tetap berwudhu kembali. Kenapa? Karena dia sudah menyentuh kubul atau dubur. Ya, paham? Nah, kenapa itu harus kalau orang yang menyentuh kubul itu atau dubur itu harus harus berwudu lagi, termasuk orang yang berhadas kecil, karena khawatirnya di kemaluan itu ada misalnya bekas air kecil, ya. Terus megang pantatnya khawatir bekas ada apa namanya pupnya, begitulah ya. Oke, paham ya sampai sini. Jadi sebab hadas kecil itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang, kubul atau dubur. Yang kedua, hilang akal karena mabuk atau gila. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Yang keempat, ya, yang keempat menyentuh kubul atau dubur. Paham ya? Mudah-mudahan paham sampai sini. Kemudian hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang disebabkan tertentu. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah berhubungan suami istri. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan secara mendalam, ya. Nanti juga kamu akan tahu dengan sendirinya. Ya, alamiah lah, alamiah, ya. Yang kedua adalah wahurujul mani atau keluarnya mani, ya. Keluar mani itu, ya, keluarnya cairan yang kental berwarna putih, ya. Keluarnya cairan berwarna putih, ya. Nanti kamu tahulah itu air mani, ya. Nanti kamu tahu lah itu, ya. Terus selanjutnya yang ketiga, mati atau meninggal, ya. Mati atau meninggal. Nah, mati atau meninggal, kenapa harus mandi wajib? Karena dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dalam keadaan suci, ya. Nah, kalau sudah dalam keadaan suci,
Ya, lahirnya pun dalam keadaan suci, pulangnya pun harus dalam keadaan suci. Paham? Selanjutnya yang keempat adalah haid dan nifas. Nah, haid dan nifas ini untuk perempuan. Ya, kelas 7 nih, biasanya pemula. Nah, haid itu apa? Haid itu adalah darah yang keluar 1 bulan sekali untuk perempuan, menstruasi. Jika kamu sudah suci, maka itu harus mandi wajib. Paham? Dan yang nifas dan haid dan nifas. Nifas itu apa? Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Nah, kalau sudah suci nih, maka dia harus bersuci dengan cara mandi wajib. Terus yang kelima adalah melahirkan. Orang yang melahirkan tuh hadas besar, ya, karena banyak mengeluarkan darah dan lain sebagainya. Paham sampai sini, ya? Mudah-mudahan paham, ya, apa yang kita pelajari, walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan umumnya untuk orang-orang yang ada di sekitaran kita. Baik anak-anakku sekalian, kalau begitu silahkan tugasnya kamu buka halaman 17 ya, nanti diisi. Silahkan diisi, dipelajari lagi materi-materinya ya. Kalau yang sudah punya LKS, silahkan dibuka lagi LKS-nya ya. Karena walaupun kita belajar jauh, tapi tetap kita harus sungguh-sungguh dalam belajar. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nih, yang keempat ya, kita akan bahas tentang cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Pokoknya kalian terus belajar sehingga kesuksesan itu dapat kita raih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.